Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait ilmu pengetahuan alam tentang struktur bumi. Baiklah nak, silakan buka bukunya halaman 328. Kita akan mempelajari tentang struktur bumi. Struktur bumi. Bumi, tahukah kalian bumi itu berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Kehidupan pertama muncul diperkirakan sekitar 3,6 miliar tahun. Sedang adanya evolusi manusia pertama adalah sekitar 4 juta tahun lalu. Jadi kisaran manusia modern itu muncul sekitar 35.000 tahun yang lalu. Tahukah anak-anak ustazah, bumi itu berlapis-lapis. Bumi ini terbagi atas 3, yaitu ada namanya kerak bumi, mantel bumi atau dinamakan selimut, dan inti bumi. Inti bumi di sini terbagi atas 2, ada inti bumi bagian luar dan ada inti bumi bagian dalam. 1. Kerak bumi. Lapisan kerak bumi ini menempati bagian paling luar dengan ketebalan sekitar 6 km sampai dengan 50 km. Ketebalan lapisan kerak bumi ini tidak sama setiap tempatnya. Di benua, misalnya di benua ketebalan kerak bumi sekitar 20 km. Sedangkan di samudra ketebalan 0 sampai 5 km. Jadi setiap daerah, setiap benua dan samudra berbeda-beda. Lapisan kerak bumi ini tersusun lagi, nak. Kerak bumi ini dapat lagi menjadi 2 bagian. Ada namanya kerak samudra dan ada namanya kerak benua. Kerak bumi yang pertama adalah kerak samudra. Kerak samudra atau dinamakan kerak osanik ini adalah kerak bumi yang menyusun lantai dasar samudra. Kerak ini pun menyusunnya sekitar 65% dari luas kerak bumi dan rata-ratanya sekitar 4.000 meter dari permukaan air laut. Batuan yang menyusun kerak samudra adalah batuan yang bersifat basa atau mafic. Bagian atas kerak samudra disusun oleh batuan yang bersifat basa atau basaltik, sedangkan bagian bawahnya batuan metamorf atau batuan beku. B. Kerak benua. Kerak benua ini merupakan lapisan bumi yang berada di daratan. Penyusunnya lantai daratan. Batuan utama penyusun kerak benua adalah granit. Granit ini seperti batuan basal. Batuan penyusun kerak benua pada umumnya berupa batuan granitit ataupun bersifat asam. Bagian atas kerak bumi pun disusun oleh batuan beku atau batuan metamorfor dan batuan endapan. Berdasarkan materi-materi penyusunnya, kerak bumi ini dikelompokkan menjadi beberapa lapisan yang bisa Anda perhatikan di foto, di video foto ini. Ada lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Di mana lapisan atas itu merupakan tempat makhluk hidup berkembang biak. Lapisan tengah ini lapisan yang sedikit gersang. Lapisan bawah merupakan lapisan batuan yang masih belum sempurna, dan lapisan yang keempat lapisan batuan induk. Lapisan ini terdapat bebatuan padat sebagai penyusunnya. Yang kedua, selimut bumi atau dinamakan mantel. Selimut atau selubung bumi ini merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi, di mana selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Untuk yang pertama kita akan belajar litosfer. Yang pertama, litosfer, di mana litosfer ini merupakan lapisan terluar dari selimut bumi. Litosfer ini berasal dari kata Yunani, litos artinya batuan dan sfer artinya lapisan. Jadi artinya lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Dan lapisan ini umumnya terdiri dari materi-materi yang berwujud padat dan senyawa kimia yang akan SiO2 atau silika dan Al2O3. Itulah sebabnya lapisan litosfer sering dinamakan lapisan silikat. Dan lapisan litosfer ini terdapat 2 penyusun. Yang pertama lapisan sial, yang kedua lapisan sima. Di mana lapisan sial adalah lapisan yang tersusun atas logam silikon dan aluminium, sedangkan lapisan sima adalah lapisan yang tersusun atas logam silikon dan magnesium. Bisa Anda sudah perhatikan di video ini, itu adalah salah satu bentuk lempengan litosfer. Yang B, astenosfer. Astenosfer ini berasal dari bahasa Yunani astenes yang berarti lemah dan sfer yang berarti lapisan atau bulatan. Astenosfer ini merupakan lapisan di bawah litosfer yang ujungnya sangat kental. Astenosfer ini merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan litosfer yang tebalnya 100 km sampai 400 km. Dan lapisan ini kaya dengan silium, aluminium, dan magnesium, dikenal dengan magma. Wujud
Cairan magma lebih kental dari cairan aspal, semi solid dan dapat mengalir. Sehingga lempengan tektonik merupakan bagian dari litosfer yang mengapung di atas astenosfer semi padat di bawah. Astenosfer berpengaruh terhadap gerak lempengan tektonik dari kerak bumi. Itu adalah salah satu gambar lapisan astenosfer. Bisa Anda perhatikan di gambar berikut. Yang C, mesosfer. Mesosfer adalah merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan astenosfer. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2400 km sampai 2700 km dan tersusun atas campuran batuan basa dan besi. Mesosfer ini merupakan lapisan batu yang lebih berat dan tebal dan kaya dengan silium dan magnesium. Lapisan ini merupakan lapisan terbesar dari lapisan selubung bumi, tebalnya sekitar 2400 sampai 2700 km. Bisa Anda perhatikan di gambar ini. Yang ketiga, kita akan belajar tentang inti bumi. Inti bumi adalah lapisan paling dalam dari struktur bumi. Inti bumi merupakan material cair dengan penyusun utamanya berupa logam besi, nikel, dan lain-lain, di mana lapisan inti bumi ini dibedakan menjadi dua bagian. Inti bumi bagian pertama adalah inti bumi bagian luar. Ini adalah salah satu bagian dari dalam bumi yang melapisi inti bumi bagian dalam. Sedangkan yang B, inti bumi bagian dalam, merupakan bagian bumi yang paling dalam atau dapat juga disebut inti bumi. Inti bumi ini tersusun dalam sebesar dari yang berbentuk padat dengan temperatur dapat mencapai 4800 cc atau Celcius. Baiklah, sudah akhirnya materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.